Info Mualaf. Convert to Islam. Ashhadu alla ilaha illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Info Mualaf. Sobat, tahukah kamu bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang memiliki garansi 100% dari Tuhannya? Kok bisa? Memangnya kenapa? Inilah jawaban yang tidak akan kamu temukan di semua kitab suci pada agama-agama lainnya di seluruh dunia. 1. Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Tuhan. Bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. 2. Tuhan sendiri menyeru kepada hambanya agar mati dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. 3. Tuhan memberikan garansi 100% kevalidan kitab suci umat Islam. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. 4. Tantangan Tuhan kepada mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. 5. Kitab suci umat Islam yang selalu terjaga dan terpelihara oleh Tuhannya sendiri. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. 6. Pernyataan nomor 5 di atas sudah terbukti dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman kelak, di mana Al-Quran selalu dihafal di seluruh belahan dunia dari semua kalangan. Baik dihafal oleh anak-anak, anak remaja, orang dewasa maupun orang tua. Selain itu Al-Quran juga bisa dihafal oleh penyandang disabilitas seperti tunanetra sampai cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Berikut salah satu contoh penyandang disabilitas tunanetra yang Allah berikan kelebihan kepadanya berupa pendengaran dan daya ingat yang sangat kuat, sehingga bisa menghafal seluruh kandungan ayat suci Al-Quran. Jadi mulai berinteraksi dengan Al-Quran itu di usia 7 tahun, Dok. Dan mulai menghafal juga itu di usia 7 tahun. Aku merinding lagi nih. Iya, jadi 7 tahun? 7 tahun, Dok. Udah hafal? 30 juz? 30 juznya itu pada saat masuk di usia 11 tahun. Jadi prosesnya 3 tahun 8 bulan, Dok. 30 juz. Wah, gitu. Jadi Masya belum. Allah, luar biasa ya. Ya. Masya Allah. Kayla ya. Artinya tahu? Nah ini sekarang programnya terjemahan. Jadi pada saat dia menghafal selesai 30 juz lewat audio, terus kita programkan lagi membaca Al-Quran Braille, Al-Quran Braille yang buat tunanetra. Setelah itu programnya lanjut ke terjemahan gitu. Oke. Saya mau tantang Kayla. Gimana tantang? Kayla, dokter yang ngaji. Oh iya. Gimana Kayla? Siap? Insya Allah siap. Oke, ini adalah suara saya yang sudah saya rekam Kayla. Kita ada di kuis sambung ayat. Masya Allah. Kayla ya. Kita coba ya Kayla ya. Insya Allah. Oke, silakan. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Holas?
Benar? Mantap. Ini kali ini aku yang ngetesnya ini. Klik. Bawa. Oke, klik. Aku sengaja nggak mau kasih tahu. Potong di tengah-tengahnya. Saya punya pertanyaan, kamu ada 2 nih ya. Yang pertama, aku minta ini disambung. Yang kedua, aku pengen tahu ini suratnya apa. Oke. Bismillah. Siap ya. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Surah apa? والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Surat apa? Juz 5 Surah An-Nisa. Luar biasa. Dan berikut salah satu contoh penyandang disabilitas cerebral palsy atau kelumpuhan otak, yang Allah berikan kelebihan kepadanya bisa menghafal seluruh kandungan ayat suci Al-Quran, plus terjemahannya sekaligus mengetahui letak juz, surat, ayat maupun halamannya. Sehingga anak ini menyandang gelar sebagai ensiklopedia Al-Quran. Alhamdulillah di hari ini kita juga mendapatkan 1 orang bintang tamu beserta dengan ibunya. Benar. Seorang anak yang sangat luar biasa sekali ya. Secara teori kedokteran ia dinyatakan lumpuh otaknya. Namun ternyata di tengah tentu saja dengan keadaan spesialnya dia ini, dia bisa menghafal Al-Quran dengan terjemahannya. Hebat si kecil Luar yang biasa. menjadi ensiklopedia. Dia disebut sebagai ensiklopedia Quran dan bahkan juga bisa menghafal ribuan hadis sampai targetnya untuk menghafal jutaan hadis. Di pagi-pagi ambiar kita akan saksikan sosok yang satu ini. Najah sekarang umurnya berapa? 13 tahun. 13 tahun ya. Mama Dahlia boleh diceritakan nggak sih? Boleh silakan Ci dulu. Supaya aman. Iya, ya. Secara teori kedokteran, apa diagnosa yang diberikan oleh tim dokter dan di usia berapa diagnosa itu diberikan? Ya, alhamdulillah. Jadi kakak Najah sejak lahir memang sudah menderita yang namanya kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Dan itu dokter memvonis waktu itu ketika Najah berusia 1 tahun. Itu karena murni karena proses kelahiran. Karena waktu itu kakak Najah lahir dengan kondisi prematur, 7 bulan, dan waktu lahir itu tidak menangis. Jadi murni karena proses lahir, bukan karena ada virus, bukan juga karena penyakit bawaan dari orang tua gitu. Maaf, Mama Dahlia, Najah bisa membaca dan menulis? Belum bisa. Belum bisa, Najah nggak bisa baca dan nulis. Jadi Najah belajar menghafal Al-Qur'annya itu gimana caranya Najah? Gimana? Mendengar. Dengan mendengar. Najah pertama kali surat apa yang Najah hafal? Di waktu umur 3,5 tahun itu Najah sudah bisa menghafal yang pertama kali itu ayat kursi. Ayat kursi yang paling pertama. Itu saat kakak Najah belum bisa bicara, Kak. Nah, itu baru saya melihat memang keajaiban Al-Quran seperti itu. Belum bisa bicara, tiba-tiba kakak Najah melantunkan 1 ayat kursi full. Belum bisa bicara, tapi bisa melantunkan ayat kursi. Ayat kursi. Kan panjang sedikit. Iya, betul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan. Mama Dahlia, pertama kali mendengarkan anaknya yang belum bisa berbicara, kemudian dia melantunkan ayat kursi, apa dalam pikiran Mama Dahlia? Jadi karena ayat kursi itu kan selain kita dengarkan murotal, jadi karena pesan dari Ustadz itu kalau kita punya anak kecil gitu, apalagi kondisi anak kita ini sepertinya berbeda dengan anak yang lain, jadi harus sering kita bacakan ayat kursi. Jadi sebelum tidur saya sering bacakan di telinganya, kemudian saya usap rambutnya, itu selalu saya lakukan. Tapi Masya Allah ketika mau tidur setelah saya selesai membaca ayat kursi, tiba-tiba saya mendengar kakak Najah membacakan ayat kursi full. Jadi saya kaget gitu, langsung lihat, loh kok bisa gitu kan, padahal kan belum bisa bicara ya, baru bisa bilang mama aja kan. Alhamdulillah yang terpikir saat itu
Allah mudah-mudahan dengan dia bisa membaca ayat kursi, Kakak Najah bisa bicara gitu. Jadi ada kekhawatiran juga karena kondisi beliau banyak juga ya anak-anak yang tidak bisa bicara, Kak. Kondisi cerebral palsy seperti Setelah ini. itu ayat kursi apa saja sayang? Surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Karena kan udah mampu, Kak. Jadi saya bacakan Al-Ikhlas gitu, An-Nas, Al-Falaq itu dihafal semua. Oh, itu dihafal semua. Jadi Dihafal semuanya itu semua. hanya berdasarkan dari pendengaran, kemudian dihafalkan secara memori, kemudian itu yang menjadi hafalan dari seorang Najah, bukan membaca secara langsung ya? Bukan, karena belum bisa membaca. Karena membalikkan mushaf aja tidak bisa, Kak. Oke. Najah tapi sekarang katanya lagi belajar membaca huruf abjad Latin ya, betul ya? Sudah bisa? Sudah lancar belum? Kalau lancar masih belum, tapi sudah bisa 4 suku kata bisa, Oke. sudah mengenal abjad. Coba kita mau tantang Najah ya, coba ya Bismillah, semoga Najah bisa ya. Coba Najah boleh Mama Daria kita alihkan Najah ke samping kanan. Nah ini kita kasih lihat ya di samping kanan. Najah terlihat huruf-hurufnya ya? Ya. Coba Najah bisa baca apa ini tulisannya? Apa itu sayang? Nah, betul. Hudiah. Najah Hudiah. Najah Hudiah. Masya Allah. Oke, kita kasih lagi ya. Oke. Nah, kalau yang satu ini 3 kata. Iya, baca Kakak. Itu baca dari awal. Najah. Najah. Sayang, betul. Ibu. Najah sayang ibu. Di usia berapa Najah udah mulai belajar untuk membaca Latin? Iya. Belajar Latin itu sebenarnya lebih dahulu daripada menghafal, Kak. Karena belajar Latinnya tuh ketika Kakak Najah usia 6,5 tahun saya sekolahkan di sekolah inklusi yang ada sekolah normal menerima anak berkebutuhan khusus, dan itu sudah mulai diajarkan membaca. Malah saat itu belum menghafal sama sekali. Tapi qadarullah dan alhamdulillah berkah izin Allah, ridho Allah, Kakak Najah lebih dahulu menghafal daripada bisa membaca. Gitu. Sekarang udah 30 juz sudah hafal ya sayang? Sudah alhamdulillah sejak 9 tahun, Kak. Waktu usia 9 tahun. Di usia 9 tahun. 9 tahun udah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan itu waktunya 10 bulan. 10 bulan. Dengan terjemahannya? Dengan terjemahan. Terjemahannya 4 bulan. Terjemahannya 4 bulan. Wow, Masya Allah. Dengan terjemahannya ya. Gimana sih Najah, susah nggak sih bisa menghafal dengan terjemahannya? Allah yang kasih kemampuan itu ya. Allah yang kasih kemampuan. Dengan melihat Najah seperti sekarang, menghafal Al-Quran beserta dengan terjemahan, hadis pun dihafalkan. Targetnya 1 juta hadis, betul? Sekarang sudah berapa Najah? Sudah 1.300-an hadis. Coba kita mau menantang Najah untuk membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kami akan memberikan tantangan karena memang Najah ini sebagai seorang ensiklopedia Al-Quran, di mana dia menghafal Al-Quran dari surat, ayat, dan juga terjemahannya. Kali ini dengan edisi yang kami bawa, ini juga yang Najah ketahui, kami akan memberikan tantangan dari mulai halamannya dan juga ayatnya. Seperti itu ya Najah ya. Baik, kita akan coba dengan halaman 309. Halaman 309 ayat 60. Ayat 60. Halaman 309 ayat 60. Iya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ayat 60. Yudlamun syai'a. Luar biasa. Wow. Artinya? Artinya apa sayang? Maka barang siapa yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikit. Masya Allah, wow. Luar biasa kamu sayang. Wow, tidak ada satupun
yang luput dari ingatan Najah, dari ingatannya, baik dari surat termasuk dari artinya. Masya Allah. Makanya dia diluki Luar biasa. ensiklopedia. Kalau dibacakan terjemahan, kakak bisa ayatnya bacakan gitu. Boleh kita coba lagi ya Najah? Ya. Kali ini untuk halaman sebentar ya. 184. Halaman 184. Pernah Najah ditanya sama Abi Amir di Hafiz Indonesia 2022. Oh, ingat ya? Ditanya itu ingatnya. Wow, baik. Coba, masih ingat tidak? Coba saya Halaman 184 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Subhanallah. Wow. Artinya apa nggak sayang? Yang demikian itu karena Allah tidak akan memberikan nikmat kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, wow. Surat apa itu Najah? Al-Anfal ayat Surah Al-Anfal ayat 53 halaman 184. Surat oh ya. Luar biasa, kami begitu kagum sekali, begitu Najah mengingat dari mulai halaman untuk Al-Quran yang kami pegang ini, termasuk dengan surat dan juga ayat. Jadi benar-benar kagum dan memang layak disebut sebagai ensiklopedia Al-Quran Indonesia. Najah Hudia, Masya Allah, luar biasa. Semoga tentu saja ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia, lahir kembali Najah-Najah lainnya ya, bisa menghafal Al-Quran. Kita serahkan terlebih dahulu Najah. Alhamdulillah, Beruntung karena Allah. sekali, betul. Semua karena Allah. Najah, dari semua pastinya ya hadis yang Najah hafal, hadis pertama yang Najah hafal itu yang mana? Hadis Arba'in An-Nawawi. Bagaimana? Itu sayang? Baca hadis pertama. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Subhanallah. Sadaqallahul adzim. Udah ya sayang? Udah. Wow, itu yang pertama kali diingat hadis ya. Luar biasa. Apa artinya sayang? Dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap amal perbuatan tergantung pada niat, maka barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ia tuju. Oh, Masya Allah. Hijrah kebaikan muhajirin ya. Hafal, luar biasa sekali ya. Ini benar-benar spesial. Bagaimana memorinya bisa menghafal kata demi kata. 7. Islam menjelaskan dan mengajarkan tentang ketuhanan dengan jelas dan tegas, tidak membingungkan apalagi sampai memiliki multi tafsir. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Itulah garansi agama Islam oleh Tuhan yang tercantum dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang tidak akan kamu temukan di dalam kitab suci agama lainnya. Semoga kita yang telah dianugerahi nikmat iman dan Islam ini, akan selalu terjaga akidah kita sampai akhir hayat kelak, dan bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.